Halo sobat mager, langsung saja pada intinya tarik selimut, pasang posisi mager kalian dan jangan lupa matikan kompor lalu subscribe dan inilah. Film kembali dibuka dengan menceritakan tokoh Teto. Diketahui Teto sendiri adalah anak sematawayang dari pemilik perusahaan tomat terbesar di Brazil bernama Trancoso. Nama Trancoso sendiri diambil dari nama keluarga yang mendirikan perusahaan tersebut dari generasi ke generasi. Nama lengkapnya adalah Theodore Trancoso Neto. Terlahir dari keluarga kaya raya sehingga tak heran Teto selalu dimanja oleh keluarganya. Teto sendiri mempunyai sahabat bernama Igor. Igor adalah anak seorang ART di rumah Teto. Scene pun berganti pagi itu di sebuah daerah dekat ibu kota bernama Pati do Alferas, tepatnya di lokasi rumah keluarga Teto. Terlihat Teto terbangun karena ada suara helikopter pribadi milik ayahnya. Teto pun segera bangun dari tempat tidur untuk sarapan bersama ayahnya. Tampak kehidupan Teto serba berkelimang harta, di mana ia selalu bisa tidur dengan beberapa wanita yang berbeda setiap hari. Dikarenakan Teto harus menemui ayahnya di perusahaan, Teto menyuruh sahabatnya Igor untuk mengantar wanita di kamarnya yang bernama Ana. Scene pun berganti, terlihat kehidupan Teto adalah kehidupan yang diimpikan seluruh orang, di mana diketahui sebentar lagi Teto akan mengadakan sebuah pesta di Alferas untuk hari ulang tahunnya. Teto pun bergegas menyiapkan acara dibantu Igor, lalu tak lupa ayahnya telah memesan sebuah mobil mewah untuk hadiah ulang tahun Teto. Scene pun berganti di Rio de Janeiro, ibu kota dari Brazil. Tampak seorang gadis bernama Paula yang berprofesi sebagai dokter sedang digoda oleh Victor. Dokter Victor sendiri adalah senior di rumah sakit tersebut. Terlihat Paula tidak tertarik sama sekali dengan dokter Victor. Paula pun menghiraukan ajakan dokter Victor dan ikut dengan teman-temannya ke Alferas, tepatnya di pesta ulang tahun Teto. Paula dan teman-temannya pun bergegas dengan menaiki sebuah bus menuju pesta. Namun di perjalanan tak sengaja Paula melihat Igor dan Teto menggunakan mobil mewah. Namun Paula tak menghiraukan wajah Teto dengan jelas dan berlanjut. Dikarenakan Teto ugal-ugalan, akhirnya seorang polisi menghampirinya. Namun bukannya ditegur karena salah, Teto malah dibiarkan jalan karena tak seorang pun berani mengganggunya. Scene pun berlanjut ketika Teto menemui ayahnya di perusahaan Trancoso. Ternyata ayahnya ingin Teto bersikap lebih dewasa dan ayahnya meminta Teto menggantikan ayahnya. Setelah itu Teto diajak berkeliling ke dalam perusahaan milik ayahnya. Scene pun berlanjut pada malam pesta ulang tahun Teto. Tampak sangat meriah dan Paula juga kebetulan menghadiri acara tersebut dengan teman-temannya. Berlanjut terlihat Igor menjumpai Teto yang sedang asik bersama teman-temannya. Betapa kagetnya Igor saat dikenalkan dengan salah satu teman Teto yang cantik bernama Selma. Igor menyukai Selma, namun kagetnya Selma malah memeluk Teto sehingga Igor marah kepada Teto. Saat Teto menghampiri Igor, Igor marah karena Teto sendiri merebut segalanya dari Igor dengan kekayaannya. Bahkan Igor mencela Teto bahwa semua yang kini menyukainya dan mendekatinya hanya karena Teto adalah anak dari pemilik perusahaan Trancoso. Teto pun lalu meminta maaf kepada Igor lalu melepas identitasnya dan segera bergabung dalam pesta. Saat pesta dimulai, suasana menjadi sangat meriah karena adanya perang tomat. Pada saat perang tomat, Teto tak sengaja mengenai baju dari Paula. Paula pun langsung memarahi Teto, namun di belakang teman-teman Paula sedang digoda oleh pemuda mabuk di sana, termasuk Paula yang akan dipeluk oleh gerombolan pemuda itu. Teto pun berusaha mengusir mereka, namun Teto tak sengaja terkena pukulan dan mengakibatkan hidungnya berdarah.
Paula yang merupakan seorang dokter pun segera menolong Teto dan itulah pertama kalinya keduanya bertemu. Mereka saling berkenalan, namun Paula tak bisa berlama-lama karena Paula harus kembali ke Rio untuk melanjutkan studinya. Setelah itu Teto merasakan bahwa Paula berbeda dengan gadis lainnya. Esok harinya Teto benar-benar diberi kejutan oleh sang ayah. Mobil impiannya benar-benar diberi oleh ayahnya sebagai kado ulang tahunnya. Scene pun berganti. Teto yang ingin mengejar cintanya ke Rio mengajak sahabatnya Igor bersamanya. Keduanya pun berangkat. Sesampainya di Rio, Teto mempunyai sebuah rencana di mana Teto akan berganti identitas dengan Igor. Tujuannya tersebut agar Teto bisa menyamar menjadi pria miskin untuk mendapatkan hati Paula. Malamnya Teto menghadiri pesta pernikahan teman Paula di mana Teto tak mau identitasnya dikenali. Teto pun meminjam baju milik OB di sana dan menyamar menjadi OB untuk menguji Paula. Namun Paula tetap suka dengan Teto apa adanya dan lebih memilih Teto daripada Dr. Victor. Super. Mas eu te falei que eu viria pro Rio, lembra? O menino da fazenda. Teto. Nossa, que legal. Keduanya pun berpindah ke pinggir pantai dan terlihat mereka sama-sama nyaman dengan kedekatan ini. Scene pun berlanjut keesokan harinya Teto dan Igor masuk ke dalam program perusahaan Trancoso di mana hanya akan ada satu orang saja yang terseleksi menjadi staf eksekutif. Dan benar saja rencana Teto dimulai dengan perubahan identitas bahwa semua orang mengira Teto adalah Igor dan Igor adalah Teto. Berlanjut diketahui pemimpin pelatihan kali ini bernama Alana. Alana lah yang bertugas menyeleksi para calon peserta. Dikarenakan sebenarnya nama Teto lah yang telah terpilih menjadi kandidat pemenang di sini, Igor yang memakai nama Teto pun mendapat perhatian lebih dari Alana. Sedangkan Teto harus berjuang sendirian dan disepelekan. Berlanjut karena Alana memihak kepada Igor, Teto pun mempunyai ide untuk bertanya apa saja yang harus dilakukan dalam program ini dan Teto bertanya kepada mantan pekerja eksekutif bernama Monik. Dikarenakan Teto harus mendapat posisi ini dengan usahanya sendiri, Teto pun menawari Monik jika Teto berhasil, mobilnya akan menjadi milik Monik sepenuhnya. Berpindah ke Paula, diketahui perayaan kelulusan Paula akan diadakan sebentar lagi di pinggir pantai di daerah Rio. Namun bertepatan dengan itu Teto meminta bantuan Paula untuk mengobati kakak Monik di rumah. Paula pun segera menolongnya dan ketika selesai Teto mengajak Paula untuk berkencan pada 2 hari ke depan. Di samping Teto yang payah dalam pekerjaan, Teto juga payah dalam hal mendekati wanita. Tiba saat berkencan, Teto juga bertanya kepada Monik bagaimana cara sederhana untuk mendekati Paula. Monik pun memberitahu bahwa Teto tidak boleh tampil mewah di hadapan Paula dan Teto hanya butuh menari di salah satu tempat menari di Rio. Teto pun bergegas dengan menggunakan bus lalu berkeliling kota dengan Paula dan sampailah mereka di suatu tempat. Kencan pertama Teto pun berhasil, keduanya pun semakin dekat. Setelah itu Teto mengajak Paula pulang, namun apartemen Teto terlihat sangat mewah. Teto pun meminjam kamar paling atas di apartemen tersebut, lalu mereka tidur ditemani pemandangan pantai yang sangat indah. Scene pun berlanjut keesokannya Paula menjemput Teto ke perusahaan. Betapa kagetnya Paula ketika Alana berbicara mengenai Teto, yang padahal Teto yang Alana maksud adalah Igor. Setelah Paula bertemu Teto, Paula pun murung dan Teto menjelaskan semuanya bahwa Alana ingin melindungi anak kepala perusahaan. Lalu keduanya pun pulang ke rumah, begitu juga dengan Igor dan Alana yang pulang menuju apartemen. Malam itu saat Paula dan Teto sedang berada di rumah, Monik menelpon Paula. Ia mengabarkan bahwa kakaknya sedang tidak sehat. Keduanya pun bergegas ke rumah Monik. Di samping hujan deras malam itu, setelah kakak Monik sudah tertolong, Teto pun pulang ke apartemen. Betapa kagetnya Teto, Alana berada di kamarnya. Ternyata Igor berkencan juga semalam dengan Alana di apartemen. Alana juga bertemu penjaga apartemen yang ia kira penjaga apartemen itu adalah ayah Teto, yaitu pemilik perusahaan. Teto yang tak mau semua rencana mereka menjadi kacau, Teto menyuruh Igor untuk segera membawa pergi Alana. Namun saat Teto bersembunyi dari Alana, Teto harus terlambat
masuk ke perusahaan dan proyek yang sedang dikerjakan Tito diambil alih oleh Igor. Tito merasa kesal dengan Igor lalu menghampiri Paula untuk membantu mempersiapkan pesta kelulusannya. Lalu saat mereka berjalan-jalan, tak sengaja Tito bertemu ayahnya dan akan membahas sesuatu yang cukup penting. Um lugar legal? Pode. Ayah Tito berkata bahwa malam itu mereka harus bertemu investor perusahaan untuk membahas sesuatu yang cukup penting. Bertepatan dengan itu, Alana mendengar pertemuan bisnis itu dan memaksa Igor untuk mengajak Alana. Di sini Igor dan Tito pun memutuskan untuk membuat 2 pertemuan untuk mengalihkan Alana. Di samping itu, Tito juga memilih hotel lokasi pertemuan di dekat pantai, di mana Tito juga harus ke pantai menemui Paula. Malamnya Tito dan ayahnya terlihat mengobrol masalah bisnis di samping Tito yang terus ditelepon oleh Paula. Tito pun bergegas menghampiri Paula, namun di jalan Tito tertabrak sepeda hingga jatuh. Teto! Dói tudo, não consigo me mexer Tem direito. analgésico. Você quer? Tak sengaja minuman yang seharusnya diminum Dr. Victor karena sudah dicampur sedikit obat bius. Tito pun meminumnya dan setelah itu penglihatan Tito agak sedikit kacau. Tito juga harus menghadiri pertemuan sehingga Tito cukup repot malam itu dan tak sengaja memakai jasnya ke pesta Paula. Paula pun kaget, namun Tito berusaha menghibur Paula. Paula, pra você. Mas somos mais felizes que muitos. Semuanya terlihat asik dalam pesta tersebut, namun Tito harus kembali ke hotel saat Tito akan berganti jas dengan Igor. Ayah Tito melihat semua itu lalu marah. Di samping itu, Ana, perempuan yang pernah dekat dengan Tito, memberitahu bahwa seseorang yang berkencan dengan Paula adalah Tito, anak pemilik perusahaan Trancoso. Paula pun marah karena Tito membohonginya. Saat semua rencana Tito kacau, Tito pun pingsan karena pengaruh obat dan tiba-tiba Ana menolong Tito. Vem. Keesokan harinya saat ayah Tito mempresentasikan perusahaan kepada investor, betapa kagetnya di dalam Igor dan Alana sedang melakukan sesuatu. Dan Tito juga terlihat di kamar apartemen dengan seorang gadis yaitu Ana. Kini semua rencana Tito pun gagal dan Paula juga pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Tito pun berusaha menjelaskan kepada Paula bahwa Tito melakukan semua ini demi Paula, karena Paula sangat istimewa bagi Tito. Eu não sabia o que eu queria, mas agora eu sei. Pra isso você tem que mentir? Tati, você quer ter bons amigos? Namun Paula tak bisa membatalkan niatnya itu karena kecewa. Tito pun sedih sejadi-jadinya, ia merasa sudah gagal dalam segala hal. Dan tiba saat pengumuman kandidat staf eksekutif perusahaan Trancoso. Akibat ulah Tito yang bertukar identitas, disitulah Igor yang memakai nama Tito menuju podium. Namun itu semua adalah rencana Tito dan akhirnya Tito maju ke podium dan berkata bahwa ia tak bisa menerima posisi tersebut dan meminta maaf atas semua kekacauan ini. Mereka semua pun kembali dan saat Monik meminta kunci mobil, Monik, Alana dan juga Igor berebut kunci mobil sebagai hadiah jabatan. Lalu Tito mempunyai ide agar tak terjadi keributan. Cerita berselang 1 tahun ke depan, tepatnya di rumah Monik. Tito disambut keluarganya karena hari itu bertepatan ulang tahun Tito. Tito pun merasa senang di tengah acara berlangsung. Tiba-tiba bel berbunyi, ternyata itu Paula yang kembali mengejar cinta Tito. Lalu keduanya pun naik ke atap rumah dan betapa kagetnya Paula. Tito benar-benar menginvestasikan mobilnya menjadi bisnis tomat bernama Tito Fresco. Dan program Tito sampai ke seluruh kota di mana di setiap atap rumah terdapat tanaman tomat untuk menambah penghasilan warga. Dan kini cinta Pangeran Tomat bertemu dengan cinta Putri Tomat dan film pun berakhir. Paulo, eu queria te agradecer. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Sobat Maker suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai bertemu di konten selanjutnya.